Kondisi geografis Amerika Serikat. Sumber daya alam Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara maju yang kaya akan sumber daya alam. Contohnya adalah sumber daya alam bahan tambang, yaitu bauksit, emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Wilayah Amerika Serikat cukup besar dan subur dan ditanami tanaman sereal, terutama jagung, serta dijadikan daerah peternakan. Negara ini merupakan negara pengekspor pertanian seperti gandum dan jagung. Danau-danau yang ada di wilayah ini juga menghasilkan ikan air tawar yang berlimpah. Keadaan alam atau geografis di benua Amerika Serikat. Yang pertama, terdapat dataran rendah yang sempit di bagian pantai barat. Kedua, dibatasi pegunungan pantai yang merupakan tepi barat rangkaian pegunungan Rocky. Yang ketiga, di seberang Rocky Mountains terdapat dataran tengah, yang merupakan dataran tinggi di sebelah barat. Yang keempat, negara yang masuk dalam kawasan ini, yang pertama Dakota Utara, kedua Dakota Selatan, ketiga Nebraska, yang keempat Kansas, kelima Oklahoma, keenam Texas. Akan menjelaskan tentang negara AS, letak geografis dan batas wilayah negara AS. Amerika adalah negara yang terletak di belahan barat, terdiri dari 48 negara bagian di Amerika Utara, termasuk Alaska semenanjung yang membentuk bagian paling barat laut Amerika Utara, dan Hawaii, kepulauan di Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga merupakan negara yang paling besar di benua Amerika. Amerika Serikat disebut adidaya karena memiliki kekuatan militer dan bidang lainnya yang menyebar ke seluruh dunia. Amerika Serikat memiliki ciri khas di antara Disneyland yang terletak di California. Amerika Serikat terletak di antara 25 derajat LU sampai 48 derajat LU dan 110 derajat BT sampai 75 derajat BT. Batas geografis itu ada utara itu di Kanada, selatan di Meksiko, timur Samudra Atlantik, barat Samudra Pasifik. Iklim matahari Amerika Serikat itu iklim tropisnya terdapat di kawasan Amerika Selatan, tepatnya di kawasan lembah Amazon di Brazil. Iklim subtropis terdapat di kawasan Amerika Utara, di Amerika Serikat dan Argentina, Amerika Selatan. Nah, ini ada banyak daerah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Itu ada empat di Amerika Serikat. Sumber daya manusia Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 325 juta jiwa. Secara lebih spesifik, seorang anak lahir setiap 8 detik dan seseorang meninggal setiap 12 detik, berdasarkan Biro Sensus Amerika Serikat. Selain penduduk asli Amerika, imigran yang berasal dari beberapa negara juga berkontribusi pada jumlah populasi negara ini. Walaupun tindakan terbaru berupa penutupan perbatasan Amerika Serikat untuk imigran dan pengungsi baru telah dilakukan, setiap imigran baru datang ke Amerika setiap 33 detik berdasarkan Biro Sensus. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan kebudayaan paling beragam di dunia. Hampir seluruh daerah di dunia telah mempengaruhi pembentukan budaya di Amerika, terutama Inggris yang menjajah negara ini pada awal 1600-an. Selain budaya dari penduduk asli Amerika, Latin Amerika, Afrika, dan Asia. Amerika Serikat terkadang dikenal sebagai tempat pencampuran, di mana perbedaan budaya menyumbangkan cita rasanya. Hal yang sama juga berlaku pada budaya di berbagai negara, di mana budaya Amerika mempengaruhi budaya negara-negara tersebut. Istilah budaya negara barat sering merujuk ke budaya Amerika Serikat dan Eropa. Cara orang-orang di Amerika Serikat berbaur itu ada berbeda-beda ya. Grup-grup imigran berbaur dengan cara yang berbeda, jelas Rossi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat orang-orang di komunitas Katolik Spanyol mungkin saja tetap menggunakan bahasa dan tradisi budaya mereka, tapi digabungkan dengan komunitas urban dan cara hidup orang Amerika di aspek-aspek lainnya. Sumber daya manusia
di benua Amerika Serikat. Amerika Serikat secara resmi mengakui 6 ras, yaitu Amerika kulit putih, kulit hitam atau Afrika Amerika, Indian Amerika, pribumi Alaska, Asia Amerika, pribumi Hawaii, Kepulauan Pasifik, dan orang-orang dari 2 ras atau lebih, atau kategori yang disebut ras lainnya juga digunakan dalam sensus dan survei-survei lainnya, tetapi tidak resmi. Lalu suku-suku yang terkenal diantaranya adalah Cheyenne, Comanche, Donseu yang hidup di Great Plains, Apache, Wapio yang hidup di daerah barat daya, Iroquois, Huron, Cherokee yang hidup di daerah timur, serta Miccosukee yang tinggal di wilayah Everglades, tepatnya di Florida. Masyarakat Amerika Serikat mengakui mereka tidak memiliki budaya khusus turun-menurun, melainkan menganggap bahwa budaya mereka adalah budaya untuk berusaha menjadi yang terbaik. Karena tidak ada faktor kasta, agama, budaya yang menghalangi hal ini. Masyarakat di negara tersebut mempercayai seseorang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik akan dapat menjadi lebih baik. Budaya Amerika Serikat telah berkembang ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk adaptasi dan telah mempengaruhi seluruh dunia, khususnya dunia barat. Musik di Amerika Serikat banyak didengar di seluruh dunia, dan tayangan film beserta televisi Amerika Serikat dapat dilihat dimanapun. Kini sebagian besar kota di sana memiliki musik klasik dan rakyat, penelitian dan museum, pertunjukan tari, musik dan drama, proyek seni terbuka, dan arsitektur penting. Iklim di Amerika Serikat, yang pertama, iklim laut sedang. Terdapat di bagian pantai barat Amerika Serikat. Iklim ini bersifat basah karena dipengaruhi oleh angin barat yang mendatangkan hujan. Kedua, iklim kontinental atau daratan. Terdapat di bagian timur dengan ciri terjadi musim panas yang panjang. Yang ketiga, iklim subtropis. Terdapat di sebelah selatan daratan rendah Mississippi. Yang keempat, iklim Mediteran. Terdapat di bagian selatan dan tengah California dengan ciri hujan turun pada musim semi. Yang terakhir, iklim dingin terdapat di Alaska. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang keadaan ekonomi Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat ini pemegang ekonomi terbesar meliputi seluruh dunia. Nah, pada produk domestik bruto atau PDB nominalnya terletak sebesar 15,8 triliun dolar pada tahun 2012, yang berarti itu 1/4 dari PDB nominal dunia. Nah, terus pada PDB berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB, Amerika Serikat juga merupakan yang terbesar di dunia dan merupakan seperlima dari PDB KKB di dunia. Berarti dari seluruh dunia itu Amerika Serikat itu besarnya itu 1/5 ya, 1/5. Nah, ekonomi Amerika Serikat ini merupakan ekonomi campuran, berarti dari bidang ekonominya itu meliputi bidang pertanian, terus perindustrian dan macam-macam lah. Terus PDB pada pertumbuhan PDB di Amerika Serikat juga stabil. Terus memiliki tingkat pengangguran yang sedang, berarti nggak banyak. Dari seluruh Amerika Serikat ini penganggurannya itu nggak terlalu banyak. Terus tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi, itu 5 rekan Amerikanya itu 5 rekan dagang utama Amerika Serikat itu ada Uni Eropa, Kanada, Tiongkok, Meksiko, dan Jepang. Nah, terus untuk pendapatan Amerika Serikat itu barang modal ini sebesar 27,9%. Untuk persediaan dan bahan industri, kecuali minyak ya, karena Amerika Serikat itu minyaknya nggak terlalu lah. Nah, itu sebesar 24,8%. Barang konsumen, kecuali otomotif, itu 11,8%. Kendaraan bermotor dan komponennya itu 9,4%. Makanan dan minuman itu 8,6%. Untuk bensin itu 2,6%.
pesawat terbang dan komponennya itu 6,1%, serta sumber pendapatan lainnya yang banyak itu senilai 3,8% doang. Komoditas Indonesia yang diekspor ke USA. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah menjadi salah satu negara pengekspor ke Amerika Serikat. Berikut ini komoditas Indonesia yang diekspor ke USA. Yang pertama, pelabuhan Los Angeles. Yang kedua, pelabuhan Long Beach. Yang ketiga, pelabuhan New York. Yang keempat, pelabuhan Georgia. Yang kelima, pelabuhan Seattle Tacoma. Selain itu, untuk akses airport diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Los Angeles International Airport. Yang kedua, Cleveland Hopkins International Airport. Yang ketiga, Salt Lake City International Airport. Yang keempat, Seattle Tacoma International Airport. Yang kelima, San Francisco International Airport.